Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Teguh kondisinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya Pak, tentang kegiatan supervisi. Pak Teguh ngajar kelas berapa saja ya? Untuk bahasa Inggris saya ngajar kelas 8. Kelas 8 ada 3 kelas. 8G, H dan I. 8 GHI ya. Betul sekali. Oh gitu. Bagaimana kondisi siswanya Pak? Untuk kondisi siswa di setiap kelas itu pasti berbeda-beda ya Pak. Karakternya, mungkin cara belajarnya, cara berkomunikasinya itu semuanya berbeda. Dan kita harus paham sebenarnya bagaimana cara mereka, apa yang mereka mau. Kemudian berkait dengan rencana kita akan observasi Pak, saya nanti akan masuk ke kelas Bapak mau melakukan observasi di kelas gitu. Di kelas berapa Pak ya? Untuk menurut saya karena jadwalnya bertepatan dengan kelas 8I, lebih baik di 8I saja Pak. Di kelas 8I ya? Betul sekali. Bisa dideskripsikan sedikit tentang kondisi kelas di kelas 8I? Di kelas 8I itu untuk kondisi akademik siswanya, dia menengah ke atas sebagian besar, dan ada sebagian juga yang menengah ke bawah. Bisa dilihat dari hasil beberapa kali diagnostis tes saya bahwa mereka itu rata-rata nilainya di atas. Pernah melakukan tes diagnosis? Betul, pernah. Di chapter yang 1, 2 saya pernah. Oh gitu kan? Iya. Melakukan ya, dan itu dokumentasi ya. Betul sekali. Dan itu bisa untuk model ke pembelajaran berikutnya Pak. Itu sangat penting untuk memetakan bagaimana siswa A, B, C dan C. Baik. Dalam observasi itu nanti materinya apa Pak ya? Untuk chapter yang baru, sekarang kan setelah STS ini kita masuk ke chapter yang baru, yaitu ekspresi dalam bahasa Inggris mengenai aktivitas di masa lampau Pak. Atau secara garis besar kita menyebutnya past tense. Oh, past tense. Dan untuk mungkin nanti kita bakal masuk observasi lebih spesifik lagi, yaitu past simple. Past simple ya. Oke. Kemudian ada beberapa nanti beberapa pengembangan Pak ya. Jadi saya pada prinsipnya tidak menilai Pak ya di dalam observasi itu, tetapi kita sama-sama melihat dan nanti Bapak juga di akhirnya akan merefleksikan gitu. Untuk area pengembangannya itu apa ya Pak yang ingin Bapak capai gitu? Oke, yang paling umum adalah sesuai dengan yang modul yang saya buat dan sesuai dengan ATP yang ada, CP yang ada, bahwa tujuan saya di kelas itu yang dikembangkan adalah bagaimana siswa bisa mengekspresikan kegiatan masa lampau dalam bahasa Inggris. Oke. Dan yang saya fokus yang pertama adalah karena ini pertama ya Pak, banyak sekali para siswa itu terutama dalam bahasa Inggris, mereka itu dari dulu dicekokin itu hanya masalah rumus. Betul, rumus, dan itu merusak bagi saya. Karena berbahasa itu tidak ada pakai rumus. Karena dari zaman SD kelas 1, kelas 7 itu mereka itu semuanya dicokin rumus tapi nggak tahu bagaimana cara mengekspresikannya, apa fondasinya, apa dasarnya, dan mereka sepertinya kurang di situ. Jadi yang akan yang pertama adalah fondasi Pak. Dasarnya dulu. Dasarnya nggak kuat, nggak bisa seperti bangunan aja seperti itu. Iya, baik. Ada lagi yang ingin dikembangkan Pak selain fondasi? Karakter Pak. Karakter pasti ya. Karakter siswa. Seperti apa itu ya? Kita tahu kan kalau siswa belajar bahasa asing itu kadang-kadang mereka merasa malu, takut salah, takut dimarahi guru. Nah, saya ingin menghilangkan rasa itu di siswa. Saya ingin mereka belajar itu gimana sih belajar yang menyenangkan, sehingga mereka percaya dirinya tumbuh, percaya dirinya meningkat, sehingga mereka mau berujar dalam bahasa asing dan tidak malu dan tidak takut salah karena kita sedang belajar di dalam kelas tersebut. Betul, di dalam kelas atau nanti diambil aplikasinya di luar. Itu adalah berarti karakter, kemudian kepercayaan diri ya. Betul, kepercayaan diri ya. Karena banyak
siswa yang belajar bahasa asing itu malu untuk berbicara bahasa asing mempraktikkan gitu. Kemudian untuk yang ada lagi Pak? Di penilaian. Penilaian ya? Betul, karena penilaian itu penting ya Pak. Kita ingin mengukur bagaimana tingkat keberhasilan mereka itu dalam mengekspresikan past tense itu. Beragam, mungkin bisa yang subjektif atau yang objektif. Artinya di dalam pembelajaran tersebut langsung ada penilaian ya Pak? Ada formatif langsung. Ada formatif ketika berlangsung itu saya menilai. Gitu. Oke. Ya. Baik Pak, mungkin itu yang kita bicarakan untuk pra-observasi ini. Kita ketemu di observasi ya. Baik Pak, siap. Kita akan ke kelas berapa tadi? 8I ya. 8I. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita ketemu di observasi. Saya tunggu Pak. Iya. Activity in translate the following sentences as When I'm home to my skyscrapers and neon lights and picture papers that I call back home. Nomor 7 apa isinya? When, dari kata apa? Go. Then I went on home to my skyscrapers. Apa tuh skyscrapers? Ada yang tahu skyscrapers? Gedung pencakar langit itu namanya skyscrapers. Berarti dia rumahnya di mana? Di apartemen. Hal yang lumrah bagi mereka rumahnya di apa? Hal yang mewah bagi kita rumah di atas. Kebalik ya. I wish I could lay down beside you when the day is done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, it disappears one day. So I spend my whole life hiding my heart away. Woke up feeling heavy hearted. I'm going back where I started. Born in rain, morning rain. Nomor 8 apa isinya? Walk. Betul? Walk dari kata apa walk? Wake. Apa artinya wake? Wake up. Woke up empty-handed. Woke up nyesek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ya, Pak. makasih, Pak. Oke. Bagaimana dari kelas ya? Ya, dari kelas, Pak. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Teguh. Baik. Setelah kita melakukan pra-observasi yang kemarin, kemudian adik kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Betul. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Baik. Oke, luar biasa Pak dalam kegiatan pembelajaran. Saya tadi masuk ke kelas dan seperti yang kita bicarakan kemarin ya sebelum
kita melakukan observasi, yaitu di pra-observasi itu alhamdulillah semua langkah-langkah dan juga pengembangan semuanya terlaksana gitu Pak ya. Saya cukup apresiasi Pak ya kepada Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, baik Pak, saya akan catat ya beberapa pembicaraan kita Pak ya untuk pengembangan Bapak ke depan. Jadi pada prinsipnya saya juga tidak memberikan penilaian Pak ya, tetapi silahkan nanti Bapak bisa mengembangkan kemampuan sendiri Pak ya. Oke, bagaimana Pak pengalaman tadi di dalam kegiatan belajar mengajar tadi? Oke, tadi saya selama 3 jam pelajaran ya Pak, Ya. 3 kali 45 menit sesuai dengan yang pra-observasi kemarin saya utarakan ke Bapak, bahwa langkah-langkahnya adalah ada tujuan yang sudah saya sampaikan ke Bapak, bahwa siswa itu saya ingin membentuk dulu fondasi siswa. Dan saya terapkan sesuai dengan langkah-langkah yang modul sudah saya buat itu. Dan memang benar, kalau fondasinya kuat, kesananya mudah. Dan itu terbukti. Siswa aktif, siswa berani maju ke depan, berani berujar bahasa Inggris, dan mereka intinya mampu mengekspresikan ekspresi bahasa Inggris untuk kegiatan masa lampau Ya. Betul. Jadi dalam kegiatan di kelas tadi, menurut Bapak pondasinya yang seperti apa? Oke, pondasinya itu yang pertama adalah buang jauh-jauh bahwa belajar bahasa itu harus pakai rumus. Iya, karena kebanyakan itu terutama tensis, anak itu dicokin rumus subjek verb ini, tapi saya tidak. Saya menjelaskan bahwa tensis itu sebenarnya yang paling utama adalah perubahan kata kerja. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris itu perubahan kata kerja itu dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3. Itu yang harus utama. Nah, itu ditanamkan pada siswa. Ketika siswa sudah menguasai itu bisa langsung diterapkan dalam berujar apapun intensisnya, mau masa lampau, masa sekarang, dan atau masa depan. Dan itu sudah terbukti. Oke. Bagaimana respon siswa Pak, untuk ini? Kan menurut saya memang hal yang ekstrim mungkin ya, bisa dikatakan ekstrim karena tadinya pakai rumus, sekarang tidak pakai rumus gitu ya. Bagaimana reaksi siswa gitu? Reaksi siswanya bagus karena mereka biasanya belajar bahasa Inggris pakai rumus, harus ngafalin ini itu, mereka sekarang tanpa rumus bisa. Dan alhamdulillah terbantu juga sekolah dengan banyaknya media yang disediakan. Saya bisa pakai proyektor, saya bisa pakai speaker, mikrofon, dan itu sangat membantu sekali, sehingga siswa tidak bosan hanya melihat gurunya menulis di papan tulis. Kita bisa tampilkan sesuatu di proyektor. Saya bisa juga mengajarnya melalui musik yang di dalamnya banyak lirik yang mengandung past activities, terutama past simple, sesuai dengan materi. Iya, betul, sesuai dengan materi. Dan siswa pun akhirnya antusias gitu. Dan mau, yang penting mereka tumbuh percaya diri dalam diri mereka untuk berujar bahasa Inggris untuk aktivitas masa lampau. Untuk aplikasi ini kan agak rumit Pak ya. Aplikasi untuk menghilangkan rumus, kemudian pengaplikasiannya menurut saya, karena siswa kemungkinan di SD sudah ada yang belajar dengan rumus gitu. Kelas 7 juga begitu mungkin gitu. Harapan ke depan Bapak bagaimana untuk siswa-siswanya? Harapan ke depannya bagi saya yang pertama sih, jangan malu, harus tetap percaya diri, apalagi untuk berbahasa. Berbahasa itu tidak seperti eksak ya Pak, karena bahasa itu arbitrer, dan terus selama bahasa itu dipakai, selama dia memakai, selama dia mempraktikkan, maka bahasa itu akan sangat mudah dikuasai. Karena tidak dibuat-buat, secara natural gitu. Jadi saya harapannya kepada para siswa,
kalau belajar bahasa Inggris jauh rumus, mau mempraktikkan, jangan malu, jangan takut salah, namanya belajar. Gitu. Yang saya garis bawahi adalah percaya diri. Nah, itu yang utama. Saya garis bawahi percaya diri gitu. Apa kaitannya Pak dengan pembelajaran bahasa Inggris ke depan gitu? Baik, kalau percaya diri di awal sudah ditumbuhkan, misalkan di chapter ini sudah ditumbuhkan, sudah terbentuk, oh ternyata saya bisa, oh saya mampu, oh saya nggak sulit kok. Yang sulit tuh kalau merasa pesimis, belum apa-apa udah takut. Nah, tapi kalau udah percaya diri, dukungan dari teman, dukungan dari guru, dukungan dari sekolah, maka bagi mereka itu akan sangat mudah untuk pelajaran ke depannya, bukan hanya di bahasa Inggris, Bukan bahasa Inggris ya, tapi semuanya. Ketika percaya diri sudah tumbuh, tanpa ada ego, percaya diri yang tumbuh dengan sikap yang baik, itu akan memudahkan bagi siswa untuk belajar hal-hal yang lain, dan terutama di bahasa Inggris ya Pak, karena saya memang di situ khususnya ya bahasa Inggris ya. Oke. Ada satu lagi mungkin yang kaitannya adalah dengan selain kepercayaan diri adalah mungkin karakter Pak ya. Ada tidak yang ingin Bapak bangun karakter di dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ada. Gitu. Ada ya. Ya. Yang pertama cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Oke. Kita jungkir balik belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing. Bukan sebagai untuk menjadi orang Inggris, tapi untuk menambah wawasan kita supaya kita bisa membangun negara ini. Kita juga harus selalu menghargai siswa, terutama ya harus menghargai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dipelajari, bahasa Indonesia jangan ditinggalkan. Jadi tidak menomorsatukan bahasa asing, tapi mengutamakan bahasa kita sendiri. Cinta. Dia percaya diri berbahasa menggunakan bahasa Inggris, dia juga harus percaya diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari situ. Baik Pak. Oke. Satu lagi mungkin untuk penilaian bagaimana kemarin dalam pra-observasi kan Bapak sampaikan juga ya. Salah satunya adalah penilaian. Bagaimana dengan penilaian yang telah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Oke, penilaian yang pertama saya menganut tanpa budget kalau melakukan penilaian. Sekarang udah zamannya teknologi. Iya. Mungkin bisa dikurangi menggunakan kertas online. Jadi tesnya itu kita bisa menggunakan tes yang berbasis online. Iya. Atau kita bisa tampilkan di proyektor sehingga siswa tidak usah sampai kertas atau ngambil kertas, itu akan menjadi sampah kan, seperti tadi sudah dipraktikkan. Betul. Dan ketika ada gambar, dia bisa memfasilitasi siswa yang misalkan visual belajarnya dengan gambar bisa lebih masuk. Dengan adanya video atau audio, tadi seperti saya musik, yang musik itu yang lagu itu bisa memfasilitasi anak yang audio gitu dengan praktik yang kinestetik seperti itu. Artinya itu adalah sudah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Terima kasih Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti yang tadi saya perhatikan seperti itu. Jadi kalau nggak salah tadi ada teksnya ya. Ada teksnya, ada lagunya, ada audionya, ada visual. Karena setiap siswa memiliki perbedaan. Betul sekali. Dan tes juga biasanya penilaian juga saya biasa memvariasikannya, tidak melulu harus melengkapi. Kita juga tadi ada untuk ice breaking seperti tapi masuk ya, ice breakingnya masuk ke dalam pas simple. Saya pakai riddle atau teka-teki seperti itu. Iya, tadi saya perhatikan Pak di awal itu Bapak bagus sekali untuk mengambil simpati atau fokus anak itu apa yang Bapak lakukan tadi? Karena biasanya kalau anak dimulai pembelajaran itu kurang fokus, masih ada yang belum makan, masih ada yang baru datang atau gimana aja. Untuk memfokuskan siswa, memang kita harus membuat sesuatu yang menarik sehingga fokus mereka tuh terkumpul sebenarnya. Terkumpul. Saya coba menggunakan riddle atau teka-teki. Iya, teka-teki sehingga
mereka pun fokus dan mereka pun tertarik. Jadi ketika fokusnya sudah terkumpul, mereka niat sudah terkumpul, jadi kita gampang untuk memberikan materi, membawa dia ke pembelajaran kita. Siswa juga pasti jadi termotivasi untuk belajar. Selain itu pernah Bapak melakukan yang lain misalnya? Sebenarnya banyak Pak, banyak sekali. Salah satunya adalah Riddle. Saya kadang menggunakannya video, betul, atau mungkin puzzle. Iya. Yang penting fokus mereka itu di awal, bisa di pertengahan. Kadang-kadang di pertengahan mereka sudah ada kelelahan atau bagaimana, kita melakukan ice breaking seperti itu. Berarti saya coba semuanya itu ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Dan dengan bahasa Inggris ya. Oke. Dan tadi terbukti antusias ya. Kita perhatikan tadi anak cukup kaget gitu dengan Bapak pura-pura gitu. Iya, itu sangat bagus sekali. Namun gini Pak, ada tidak Pak kendala ya di dalam kegiatan belajar mengajar, bisa juga tadi yang diobservasi atau mungkin yang di luar observasi itu, misalnya apa yang istilahnya? Wah, ada Pak. Ada banyak sih, ada yang teknis, ada yang dari siswanya. Misalnya teknis. Kadang-kadang kalau saya misalkan proyektor nih, proyektor saya mau pakai, misalkan ada yang di atas, ternyata soketnya tidak sesuai dengan laptop saya. Tapi kan tadi saya sudah antisipasi dengan membawa yang portable begitu. Solusinya begitu mungkin ya Pak. Kalau seperti itu kita harus punya plan B. Ada planning B ya. Itu adalah teknis. Yang satu lagi dari mana tadi? Siswa. Bagaimana itu Pak? Karena kita kan sekolah yang berbasis teknologi, berbasis IT, dan siswa kita kan membawa handphone ke sekolah dengan tujuan adalah mempermudah dalam KBM. Seperti tadi kan Pak, yang di awal saya menanamkan mulai pembelajaran, saya menyuruh siswa menggunakan siswanya untuk mengakses internet. Kadang-kadang kan mungkin tidak banyak, ada 1-2 siswa yang belum fokus tadi kan, mereka mengabaikan perintah dan malah buka yang lain. Misalkan buka chat atau buka Instagram. Nah itu kendala banget. Memang sepertinya itu memang kendala. Tapi ada tidak Pak upaya Bapak untuk menghilangkan kendala tersebut? Ada. Pertama adalah tadi kita harus bikin fokus anak. Tadi dengan caranya itu. Yang kedua mungkin dengan teguran. Nah itu Kak sepertinya harus teguran. Ada juga kita menggunakan misalkan peer guidance. Yaitu Bisa diceritakan? Jadi temannya itu misalkan sudah tertanam bahwa karakter yang baik itu temannya kurang fokus, bisa mengajak temannya. Berarti ayo kita belajar. Misalkan Pak Teguh sudah mau belajar, yuk handphonenya disesuaikan dengan arahan Pak Teguh. Dengan begitu mungkin pembelajaran jadi lebih fokus Pak ya. Dan karena penggunaan HP ini kan memang riskan sekali. Jadi selain untuk membantu kita belajar, biasanya juga ada negatifnya ya, ada dampak negatifnya. Itu adalah mungkin kendala Pak yang ditemui ya selama ini ya Pak. Begini Pak, untuk proses kegiatan belajar mengajar sendiri untuk bahasa Inggris ini waktunya cukup Pak ya? Cukup ya untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Kebetulan tadi pas banget ya. Jadi memang itu sudah diskenariokan. Rencananya berhasil. Terakhir Pak, besok kan masih ada pembelajaran berikutnya gitu. Apa yang ingin Bapak lakukan gitu? Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya gitu. Yang pertama yang pertama harus memetakan anak dulu. Saya harus paham karakter setiap anak. Karena hari ini dan hari esok beda. Hari ini hari esok beda. Mungkin besok dia ada yang sakit. Mungkin besok dia belum makan di rumah. Dan itu kita harus perhatikan. Dan kita tidak boleh nolak. Kita harus tetap perhatian. Dan untuk pemahaman siswa, mungkin saya juga harus terus belajar supaya saya
bisa menerapkan model pembelajaran yang berbeda, bervariasi, strategi yang berbeda, teknik yang berbeda, media yang beragam, seperti itu, sehingga pembelajaran itu tetap berfokus kepada anak, dan kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu kepada anak dengan cara lancar. Oke, baik. Luar biasa Pak ya. Oke, sangat visioner ya. Terima kasih juga. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan untuk waktu paling dekat gitu? Untuk minggu ini kebetulan jam bahasa Inggris saya sudah habis. Berarti minggu depan ya langsung dilakukan. Bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya Pak ya. Luar biasa sekali. Kita sudah kemarin pra-observasi, kemudian tadi kita sudah observasi. Saya sudah masuk ke ruangan dan saya sudah mencatat seluruh aktivitas, dan juga saya sudah menemukan dari 4 aspek dan strategi pengembangan yang Bapak sampaikan di pra-observasi. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih lancar Pak ya. Amin ya. Dan mungkin kita ke depan setelah Bapak tadi punya banyak strategi ya, ada beberapa strategi, nanti kita ngobrol lagi. Bapak keberatan atau tidak? Oh tidak. Oke ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya Pak ya. Kita ketemu lagi nanti pada 3 atau 4 minggu yang akan datang. Baik. Oke, terima kasih Pak ya. Sukses selalu. Ya, makasih Pak.